Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid Batul Umah ini, dan pada pagi hari ini kita akan bahas dosa sebagai penghapus amalan. Ini penyakit yang paling utama dan dapat menghilangkan amalan dan tidak akan memperoleh kebaikan, itu adalah dosa. Nah, karena itu dalam Islam barangkali mengobati itu jauh lebih penting daripada memperkokoh kekuatan diri. Amalan banyak, tapi diikuti oleh dosa, tidak terasa amalan itu bukan hanya boleh jadi satu tidak tercatat, yang kedua terhapus. Gitu. Hanya ada anggapan bahwa bekal kita ini hanya amalan. Amalan yang jadi bekal kita adalah amalan yang dalam rangka ibadat tanpa dosa itu. Kadang-kadang kita mencatat, barangkali kalau beramal yang bagus, alhamdulillah pagi ini, siang ini, sore ini melakukan A, B, C, sholat, sedekah dan sebagainya. Tapi lupa bahwa di tengah amalan itu persyaratan amalan tidak terpenuhi dan juga melanggar aturan. Persyaratan amalan yang dulu sudah sampaikan, iman dan ikhlas. Iman ikhlasnya itu tidak ada, itu hanya pekerjaan baik saja. Dan juga ketika melanggar persyaratan, ya lahirlah dosa. Nah, pagi ini saya akan mengawali dosa yang dipercepat adabnya di dunia oleh Allah. Ithnani, ada dua hal yu'ajilihima wa yu'ajiluhuma Allah fi dunia. Dua hal yang dipercepat balasannya oleh Allah di dunia ini. Yang pertama al-baghyu, yang kedua adalah uququl walidain. Al-baghyu itu banyak tafsiran. Ada kezaliman, kedurhakaan, kedengkian, melampaui batas, dan permusuhan. Jadi yang pertama itu yang dipercepat adabnya di dunia. Uququl walidain itu adalah orang yang berdosa, yang durhaka, kasar pada orang tua. Karena itu bagi umat Islam mudah untuk mengontrolnya. Kenapa? Menit demi menit, waktu demi waktu, repot ras gitu ya. Ayat gitu ya. Picilaka, diambekin segala rupi. Ya tinggal koreksi. Karena memang ada satu hadis lagi ya. Memutus silaturahmi atau silaturahim itu 3. Yang di sini 2. Dalam hadis Tabrani ini. Jadi koreksi barangkali kita melakukan al-baghyu atau uququl walidain. Kalau melakukan dua hal, sekalipun posisi kita bagus, usaha dalam hal tertentu lancar atau segalanya baik-baik saja, tapi datang saja sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah, koreksi yang dua ini. Apakah saya sering berbuat zalim pada orang, atau dalam hati ini selalu dengki pada orang, hasud atau apa? Apakah kita melampaui batas? Apakah dalam ibadat ini melampaui batas, atau umpamanya dalam perbuatan sehari-hari melampaui batas, termasuk
makan, minum, dan sebagainya. Apakah tertanam permusuhan dalam dirimu? Nah, ketika itu kita lakukan, dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercepat adabnya di dunia. Apakah akan terbebas dari kiamat dengan adab itu? Belum tentu. Kalau tidak taubat, ya. Kecuali taubat, akhiratnya hilang. Tapi kalau tidak taubat, di dunia dipercepat, adabnya di akhirat tetap masih ada, masih ada. Hukukul walidain, orang-orang yang orang-orang yang durhaka pada orang tua, siapapun tidak melihat itu orang yang banyak memberi manfaat bagi sesama, yang ahli ibadah, yang alim, yang ulama, yang kiai, yang guru, yang dosen, pejabat. Kalau dia durhaka kepada orang tua, jangan harap bisa lancar dalam menjalankan tugas, ya, tugas hidup dan kehidupan. Pasti ada saja hal-hal yang tidak diharapkan. Inilah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikitlah contoh-contoh ini, ya. Kapan itu adab melalui hukukul walidain turun? Ketika tertanam hati yang dongkol pada anak. Tidak berdoa, mung dongkol mana teh? Ini. Bikin tentas keluar. Oke, dilanjut. Ketika ada hati yang tidak baik pada anak, otomatis janji Rasul itu turun pada anak itu. Apalagi kalau ibu atau ayah nangis di hadapan Allah, apalagi nangisnya ketika sujud, apalagi sujudnya di 2/3 malam, meneteskan air mata di atas sajadah karena kedongkolan bagi terhadap anak, itu petaka buruk bagi anak itu. Apalagi kalau didoakan, buantosnya saya tapi tidak ada barangkali orang tua yang sekejam itu, tidak ada. Nah, oleh karena itu untuk menghindari kedongkolan, ya, dari hati orang tua, ya, setiap saat tidak boleh tidak kita doakan orang tua itu. Jadi sebelum meninggalkan sajadah, doa untuk orang tua harus sudah tersampaikan terlebih dulu. Jadi tiap saat kita doakan pada orang tua, insya Allah itu adalah amalan-amalan yang dapat menimbulkan kebaikan pada kita. Kenapa? Allah memberikan sayang pada kita. Kasih sayang Allah turun pada orang-orang yang baik, yang selalu mendoakan orang tua dan selalu didoakan oleh orang tua itu. Ini yang kedua, hadis dari Al-Hakim. Jadi kalau yang tadi al-bagyu wa hukukul walidain, kemudian ditambah qatimur rahim, orang yang mutus silaturahim. Jadi setiap dosa akan diakhirkan, ditunda, balasannya oleh Allah dari kiamat ditunda dulu. Kecuali yang tadi, satu al-bagyu, kemudian hukukul walidain, dan yang ketiga qati'ur rahim, orang yang memutus
silaturahim. Nah, secara kasar saja, kalau kita mutus silaturahim dengan orang, kita pasti tidak nyaman hidup ini. Apa yang putus? Hati. Kalau hanya ucapan saja barangkali tidak terlalu berat. Ketika hati ini terputus hubungan silaturahimnya dengan sesama, memutus silaturahim, maka yang ketiga, janji Rasul Allah turunkan azab, dipercepat, yu'ajiluhum. Allah mempercepat keduanya plus qati'ur rahim. Seperti tadi, di dunia dipercepat, di akhirat belum tentu dihapus. Kecuali yang tadi orang yang sudah bertaubat. Memutus silaturahim ini bukan hubungan yang kita hubungan jarak jauh yang terputus, bukan, tapi hati yang terputus. Jauh tidak banyak bertemu karena banyak halangan, hanya kalau hati tetap saling mendoakan dengan saudara-saudara kita atau siapapun, itu tidak termasuk yang qatimur rahim. Tapi kalaupun dekat, hati terputus, inilah barangkali yang dimaksud oleh Nabi, orang yang memutus silaturahim. Bukan hanya dipercepat orang yang memutus silaturahim itu, tapi rahmat Allah tidak diturunkan pada orang yang memutus silaturahim ini. Inna rahmatullah, sungguhnya rahmat Allah itu la yanzilu, tidak diturunkan pada satu kaum fihim qati'ur rahim, di mana di lingkungan kaum itu ada orang yang memutus silaturahim. Rahmat Allah tidak diturunkan, dosa dipercepat, yang memutus silaturahim. Karena itu berhati-hati menjaga hati, ya, menjaga hati. Jangan-jangan antara suami istri di payunan saya hatinya dongkol. Itulah yang memutus silaturahim. Atau terhadap anak, gitu ya. Ketika hati terputus hubungan suami istri atau anak-anak, sekalipun di rumah itu segala ada, segala rupinya tersedia, tapi rahmat Allah tidak Allah turunkan pada orang yang di lingkungan kaum itu, ada orang yang memutus silaturahim. Benghar si benghar daya rahmat Allah, maka rizki tidak akan berkah. Tekaraos. Dan juga bukan hanya tidak berkah, tapi akan jadi beban dan akan jadi musuh dari kiamat, kenikmatan-kenikmatan itu. Atau umpamanya di lingkungan yang lebih luas lagi dengan masyarakat dan sebagainya, ada orang yang betul-betul mutus silaturahim, maka fihi qati'ur rahim. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya terhadap satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim itu. Nah, yang ketiga, Allah memberikan kenikmatan kepada ahli maksiat. Ini kenikmatan itu misalnya orang jebakan Batman gitu. Itu dipaparin harta, dipaparin segala macam, tapi justru di situ murka Allah. Idza ra'atallahu ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika min husnil raj. Apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah. Dia ahli maksiat, ahli keburukan, dengan tetangga tidak baik, dengan sesama tidak baik, menyesatkan sesama, tapi digampilkan usahana. Istidraj. Kenikmatan
yang akan jadi beban dan akan jadi musuh baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kadang-kadang orang mah, nah saya tambah ibadah tara geunya, tapi lancar we usaha nah gitu. Sana selancar usaha, lancar dianggap oleh Allah melalui kenikmatan. Lancar dianggap oleh Allah melalui jabatan. Sana diberikan kenikmatan. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca firman Al-An'am, firman Allah Al-An'am ayat 44 dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kita lihat setelah Nabi menyampaikan ini, Allah memberikan kenikmatan dunia kepada hambanya, padahal hambanya itu bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kemudian dilanjutkan lagi. Nabi melanjutkan membaca surat Al-An'am ayat 44. Nah ini Al-An'am 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dia lupa. Jangan maksiat, jangan mendolimi orang, jangan hasud, jangan takabur dan sebagainya, tapi tetap dia lakukan itu oleh Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, kata Allah. Dia lupa. Ini tidak dilaksanakan peringatan oleh Allah. Bukan dianggap yang ini, tapi dibukakan berbagai pintu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Jadi ketika Allah bukakan berbagai pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira, hatta idza farihu, dia senang, dia bergembira atas kenikmatan yang diturunkan oleh Allah, padahal itu adalah azab dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kata Allah, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jatuh yang tadinya dihormati, dihargai, dicaci, dimaki, dijauhi, diadab oleh sesama juga. Yang tadinya kaya raya hancur, jatuh miskin. Yang tadinya diperkirakan masa depannya bagus, habis semuanya. Jadi baghtatan fa idza hum mublisun, terbelalak matanya. Nah geuning kieu. Baru dia sadar bahwa dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika usaha lancar tapi jauh dari Allah, jangan bahagia. Koreksi, barangkali nanti Allah turunkan azab. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Alhamdulillah. Dulu saya sampaikan, saya ngobrol dengan petugas parkir di pinggir jalan. Masih ingat barangkali Ibu Bapak saya ngobrol gini. Kata dia, Bapak alhamdulillah adi mah sok sanos tara salat usaha mah lancar we. Ada itu si mang parkirnya. Sok sanos tara salat cenah usaha mah lancar we. Da teu acan terangan Al-An'am ieu bunga we onehna gitu nya. Gitu. Padahal itu adalah azab dari Allah. Pejabat, orang kaya, ilmuwan dan sebagainya, termasuk kiai, guru, dosen, siapapun, ketika dia melupakan untuk beribadat kepada Allah, segalanya diberi oleh Allah, tapi itu bukan kenikmatan.
itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan senang dulu. Sujud syukur memohon sujud syukur gitunya, atau berbuat baik pada sama harta seueur dipaparin teh upami tina harta haram sana sodako memperbanyak dosa ya. Apa sebabnya disebut memperbanyak dosa? Kita memberi suatu dari uang yang haram karena bukan uang dia, banyak dosa. Atau perasaan dia ini sudah baik, dikeluarkan zakatnya, bukan. Dan zakat mah harta milik sendiri. Oh kok Abdul alhamdulillah dianggap umroh sana itu kan ini korupsi gitu ya. Gitu. Nah, inilah yang tidak dirasakan sebagai adab, padahal itu adalah adab. Sekali lagi, ketika segalanya dilancarkan oleh Allah, padahal kita jauh dari Allah, melakukan maksiat, lupa kepada Allah, koreksi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kasih sayang Allah. Istidraj. Apa itu istidraj ini? Jadi istidraj ini dalam Al-An'am 44 ini dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Dia sebetulnya bukan berada di jalur kebenaran, tapi tidak disadari bahwa dia sudah keluar dari jalur kebenaran itu. Istidraj itu. Allah memperlakukan apa yang dia kendaki, dia berikan yang dia kendaki, dibukakan segala pintu kesenangannya, hingga orang tersebut lupa diri. Yang tadi itu, ketika lupa tidak mengingat Allah, seolah-olah dia sodakoh, padahal bukan sodakoh. Seolah-olah dia berbuat baik, beramal soleh, padahal bukan beramal soleh. Hanya sekedar perbuatan baik saja. Nah ini tidak disadari. Ya. Karena itu, koreksi ketika harta banyak, ketika jabatan tinggi, ketika segalanya ada tapi jauh dari Allah, ulah bunga Maria itu musuh dari kiamat. Ya. Mereka hidup di seolah-olah, ya di seolah-olah benar padahal tidak benar, padahal salah. Seolah-olah baik padahal buruk. Seolah-olah amal soleh padahal maksiat. Nah itu orang yang diberikan istidraj oleh Allah. Tenggang waktu bagi orang kufur itu buruk baginya. Makin lama, aduh ini makin berat. Ayat Al-Imran ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yasabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabum muhin. Jangan sekali-kali orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberikan tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan makin mendapatkan azab yang menghinakan. Allahu Akbar ya. Wah, saya itu masih sehat terus. Orang-orang kufur kepada Allah itu. Dia bagus terus usahanya, segalanya. Nah, kami berikan kepadanya segalanya, memberikan tenggang waktu, hanya agar dosa makin bertambah dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Seueur contoh, nah kok Allah teh dipanjangkan umur, nah itu tuh tukang ngeruksak agama. Itu adalah azab dari Allah. Oleh Allah dipanjangkan umurnya, segalanya disediakan. Itu bukan kenikmatan, itu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan dengan masalah rezeki yang diberikan itu adalah dalam pandangan kita ya. Kalau kita banyak kita melakukan sesuatu, kita bertanggung jawab atas sesuatu.
Allah ini maha menyayangi makhluk-makhluknya. Karena itu diberikan alat hidup oleh Allah, baik kepada orang yang kufur maupun kepada orang yang ahli ibadah. Alat hidup itu bisa kesehatan, bisa harta, bisa apapun. Diberikan oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Kasih sayang Allah pada makhluknya di dunia. Kalau tidak ada Rahman, hancur itu orang yang tidak ibadat pada Allah. Hancur. Ibadat perbekalan akhirat melalui dunia. Sedangkan orang-orang yang kufur, dia meninggalkan waktu demi waktu, pada setiap waktu menuntut pertanggungjawaban. Itu adalah azab dari Allah SWT. Karena itu jangan punya anggapan, nah ya, saya kemarin ya, kemarin di salah satu majelis taklim, Bapak katanya saya itu sholat terus-terusan, tahajud, mengaji, tapi doa saya tidak dikabul katanya. Si ibu, ibu, doa itu alat untuk meminta sesuatu kepada Allah. Di samping kita punya hak untuk meminta kepada Allah, Allah pun punya rencana yang terbaik bagi hambanya. Apalagi yang ahli ibadat, gitu ya. Allah punya rencana. Kita meminta A belum tentu diberi A oleh Allah, karena A itu boleh jadi akan mencelakakan dia. Anak-anak minta terus-terusan motor tuh aja dibaca ngambok ke sepuluh, akhirnya dipaparin motor, terus keluarin cilaka. Nah, ketika Siti Hajar pulang balik ibu kita dari sofa ke Marwah mencari air, Allah berikan air itu bukan di sofa, bukan di Marwah, tapi Allah turunkan air itu di dekat Ka'bah. Kita berusaha ingin A, ingin B, tapi Allah memberikan ini. Ya Allah berikan rizki, berikan ini, berikan. Yang Allah berikan bukan uang, bukan harta. Yang Allah berikan kesehatan. Ternyata kesehatan jauh lebih awis, lebih mahal dari sekedar uang, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Dan juga jangan punya anggapan doa tidak dikabul. Uduni astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, nanti aku akan kabulkan doa. Itu kata Allah kan gitu dia. Kapan doa dikabulkan? Ada yang kontan, ada yang disesuaikan dengan rencana Allah, dan dengan keselamatan orang yang berdoa. Dan yang ketiga, kata Nabi, semua doa diberikan di hari kiamat. Oleh karena itu, pada saat seluruh manusia dalam keadaan panik menghadapi azab di hari kiamat, banyak kelompok manusia yang diselamatkan oleh Allah dengan pahala yang besar. Sampai dia bertanya, ya Allah, pahala apakah itu? Kata Allah, itu adalah pahala doamu waktu di dunia yang baru diberikan hari ini. Itu jangan punya anggapan tidak dikabulkan. Ya. Tapi orang mah ngarasten no diturunkan, udah diturunkan belum tentu itu baik bagi kita. Bukan sekedar dunia tapi juga akhirat gitu ya. Nah, sekali lagi jangan punya anggapan ketika kita kufur jauh dari Allah, boleh jadi Allah panjangkan umur, boleh jadi Allah limpahkan berbagai kenikmatan, tapi itu kata Allah hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, tenggang waktu dan kesuksesan adalah kerugian ya, bagi orang-orang kufur. Orang kufur bukan hanya orang yang tidak bersyahadat, tapi juga orang yang kufur nikmat. Itu adalah orang-orang yang kufur. Dia diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi tidak disyukuri. Itu kufur, ya. Nah, karena itu kenikmatan itu tidak akan berubah menjadi bekal akhirat. Kenikmatan itu boleh jadi akan menjadi beban dan akan jadi musuh di hari kiamat.
Bagi siapa? Bagi orang yang kufur akan nikmat. Sedangkan bagi orang yang syukur, syukur itu alat untuk menambahkan kesuksesan atau kenikmatan baru. Ketika kita syukur, la'azidannakum. Allah akan tambah kenikmatan itu. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kufur, azab Allah amat berat. Jadi kalau ingin ditambah kenikmatan, ditambah kesuksesan oleh Allah, kuncinya bukan sekedar kerja keras. Kuncinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah itu. Nah, kaitan dengan ini juga, janganlah engkau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dirisaukan oleh orang-orang yang dengan cepat melakukan kekufuran, ya, kufur nikmat atau kufur yang tidak syahadat. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah ketika kufur. Jauh dari Allah, Allah tidak rugi. Tidak sujud pada Allah, Allah tidak rugi. Tidak berdoa di 2/3 malam atau di waktu sujud, Allah tidak rugi. Allah tidak akan memberikan bagian atau pahala kepada mereka di akhirat dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Orang-orang yang kufur dari Allah, baik kufur iman maupun kufur nikmat. Nah, ini hilang iman saat berzina, saat mencuri, dan saat mabuk. Ya, ini kata Nabi gini, tidaklah orang yang berzina saat berzina dalam keadaan ia mukmin. Jadi tercabut imannya ketika dia berzina. Tidak beriman kepada Allah ketika dia berzina. Dan yang kedua, tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan mukmin. Jadi saat berzina, saat mencuri, Allah cabut keimanannya. Dan tidaklah orang yang minum arak atau minum minuman keras saat ia minum, dia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi saat berzina, kemudian saat dia mencuri, saat dia mabuk, maka tercabut imannya. Ketika berzina, ketika mencuri, ketika dia mabuk, kemudian meninggal dunia, artinya dia menghadap Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sering didengar bapak-bapak yang berusia 60 tahun meninggal di hotel. Ya Allah, ya astagfirullah. Dalam keadaan berzina, tercabut iman, kemudian meninggal dunia. Meninggal dunianya itu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dalam hadis Hamam, dan tidaklah seorang merampok orang yang kaum mukminin memandangnya dengan pandangan penghormatan kepadanya ketika ia merampoknya dalam keadaan mukmin, tidak. Dia menambahkan, dan tidaklah seorang yang dari kalian melakukan gulul. Gulul itu ya sama dengan merampok atau korupsi, gitu ya. Ketika ia melakukannya dalam keadaan mukmin, tidak. Maka jauhilah oleh kalian, dalam hadis Muslim. Jadi mencuri, gulul, ya gulul itu sama dengan sahabat Nabi yang disebut gulul. Ketika gulul meninggal dunia, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ketika korupsi, tercabut imannya. Ketika mencuri, ketika merampok, jadi kan penyimpangan harta itu, dia mencuri. Kalau mencuri itu dia ngambil tanpa sepengetahuan yang punya. Kalau merampok, dia terus terang mengambil dalam keadaan yang punya itu tahu. Kemudian dia ancam, dia merampok. Kemudian kalau menggelapkan harta yang punya orang lain itu seolah-olah disimpan, padahal disalahgunakan, itu digelapkan. Ada mencuri, ada penggelapan, ada penipuan. Kalau penipuan itu harta ada di dia, kemudian dirayu, pindah ke dia. Itu penipuan. Korupsi itu harta
milik negara, keuangan negara, kekayaan negara, diambil baik melalui pendidikan, melalui apapun, itu korupsi, al-ghulul. Nah, ini ketika melakukan itu, tercabut imannya. Aduh ya Allah, setiap bulan ada anggaran yang dikeluarkan tapi menyimpang, itu mencuri. Setiap bulan harta-harta azab itu dimakan oleh anak dan istri. Azab Allah. Berat itu ya. Tercabut imannya. Jadi saat merampok atau mencuri, saat korupsi atau apapun dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tercabut. Dia sedekah apapun, tidak akan jadi amal saleh. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Bukan hanya ini, dalam ayat berikutnya ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalanmu, la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Amalan dihapus oleh Allah. Syirik mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu ada anggapan, ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Yang memberikan rezeki itu Allah. Yang memberikan kehidupan itu Allah. Kemudian kita ada anggapan yang memberikan kekuatan itu adalah batu cincin. Gitu. Tidak terasa itu menganggap kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Apalagi perdukunan. Ya, perdukunan. Aduh, ini kok tiba-tiba sakit dong, Kak? Oh, Bapak gaduh masalah dengan tetangga? Oh iya, mohon. Saya tak nungguin penyakit tuh. Percaya perdukunan ya. Sampai ribut dengan tetangganya, padahal sakit gitu ya. Itu syirik. Ketika dia bersedekah, ketika dia beramal saleh, sholat apapun, layah batonna amaluka. Allah hapus amalan-amalan itu. Jadi jangan dengan enteng ketika ada orang menyebut syirik, mengingatkan, ya koreksi. Jangan sampai marah ketika diingatkan oleh orang itu. Ya. Nah, yang tadi yang tidak terasa, kita syirik menganggap ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah, itu adalah syirik. Baik itu obat, dokter, orang yang hebat, dan sebagainya, dianggap sebagai kekuatan yang bisa menolong dia, itu adalah perbuatan yang menganggap ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah. Itu adalah syirik. Nah ini kita kadang-kadang setelah sukses, aduh alhamdulillah. Kalau saya tidak kerja keras, saya tidak akan berhasil. Bukan kerja keras. Allah nulungan. Aduh kalau tidak ditolong ku si Bapak Eta entos maut abdi. Bukan. Allah itu. Ketika diselamatkan oleh Allah, Allah dilupakan. Ketika diselamatkan oleh Allah dari penyakit dan sebagainya, Allah dilupakan. Anu diagung-agung mah obat. Nah, aduh, ya obat. Peminta ya obat, ya silakan. Obat diagung-agungkan. Ya, Allah dilupakan. Aduh, kalau saya tidak koalisi, tidak koalisi. Terus latang koalisi lah. Liar koalisi namanya. Ngemutan versi bagai liar. Jadi ketika sukses, jangan punya anggapan ada sesuatu kekuatan di luar kekuatan Allah. Allah dulu yang diutamakan. Kalau tidak, layah batonna amaluka. Dihapus oleh Allah amalan-amalan itu. Ibu dan Bapak semuanya, kalau mau berdiskusi, mangga masih ada waktu. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
Seandainya kita melihat seseorang dari ciri-cirinya memang seperti katakan sedang diistirahat oleh Allah. Nah, apakah kita sebagai sesama muslim harus bagaimana menyikapinya atau barangkali bagaimana supaya kita memperingatkan, jadi memberi masukan bahwa kemudian itu sedang beristirahat. Yang kedua, maaf, kalau melihat fenomena sekarang, apakah kita sebagai negara yang mencintai sedang diistirahat oleh Allah atau menurut Bapak? Dari yang saya tanyakan, terima kasih atas pertanyaan. Baik. Terima kasih. Jadi kalau itu menimpa pada orang lain atau menimpa pada diri sendiri, nah ketika menimpa pada diri sendiri, kita segalanya lancar. Padahal orang tukang maksiat ya, jauh dari ibadat segala macam. Tapi segalanya lancar Bunda ya. Nah kita harus koreksi diri. Oh jangan-jangan katanya ini. Ini jangan-jangan. Nah gitu. Jadi pada saat segalanya lancar, padahal kita jauh dari Allah, tidak mengingat Allah, koreksi diri sendiri. Jangan-jangan ini istidraj. Bagaimana kalau menghadapi orang lain? Harus tahu dulu siapa dia. Upami badai ngemutan dia. Apakah karakternya karakter yang baik, karakter keras, buruk, dan sebagainya. Kalau dia karakternya tidak baik, jangan langsung dia sebutkan, kamu istri jadi. Ini tidak bagus. Nah, tugas kita mengingatkan, bukan menyampaikan. Kalau menyampaikan mah gampil. Diterima atau tidak, ngambek atau tidak, itu bukan urusan. Kalau hanya sekedar menyampaikan. Tapi yang kita inginkan adalah menolong, membantu, memperbaiki dia. Mengubah dia. Oh, si ieu mah upami dikerasan teh moal tiasa. Ah, tidak dikerasa. Ajak ke jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ayo di jalan biasa perdukunan atau apapun gitu ya. Kemudian kita ngobrol, aduh emut etah pas ngawas ayat iya. Saul Allah hapuskan, Allah tidak terima semua amalan dan Allah hapuskan seluruh amalan bagi siapa? Orang yang musyrik. Buah-buah orang syirik ya. Nah gitu. Mungkin dia tidak terasa diingatkan. Tidak terasa. Kecuali bagi orang-orang yang selalu menerima apapun. Ketika saling nasihati dengan yang lain, dia banyak karakter orangnya, dia menerima, dia tidak marah. Itu boleh bebas. Tapi kepada orang-orang yang berbeda karakternya, kita memang harus hati-hati karena sekali lagi, tugas kita bukan sekedar mengingatkan, tapi mengubah orang buruk menjadi yang baik itu. Nah, ketika kita mengingatkan, jadi baik, orang jadi baik, selama dia berbuat baik, dan dia menyampaikan kepada orang lain juga berbuat baik, dan orang yang disampaikan juga menjadi baik, siapa yang dapat pahala? Bunda, kenging pahala. Ini berpahala. Dia yang diajak berpahala, yang mengajaknya berpahala. Jadi ketika kita mengajak pada kebaikan, diikuti oleh orang lain berbuat baik, maka dia dapat kebaikan, dan yang mengajak kebaikan pun, kata Nabi, mendapatkan pahala setimpal dengan dia tanpa dikurangi. Tapi tadi, kita harus punya metode yang baik untuk mengingatkan orang itu. Gitu. Kemudian bagaimana di lingkungan kita, sekarang banyak orang yang sedang berjuang untuk kembali ke jalan yang benar. Seueur anu wah ke kiri ke kanan. Apa yang diagung-agungkan? Kepentingan pada kepentingan. Kepentingan subjektif. Sanes kebenaran. Urang teh nuju hidup dengan kepentingan.
Ketika hidup dengan kebenaran dan dengan kebaikan, nyaman semua. Oleh karena itu, di lingkungan keluarga pun kita harus membangun keluarga dengan kebaikan, bukan dengan kepentingan. Kepentingan tahun depan ini harus 2 tingkat rumah Bapak ini. Oh gitu ya. Oh yuk milarian, artus kemana-mana. Ini artus itu halal dicanakan. Itu dengan kepentingan karena mengejar itu. Niat boleh. Tugas kita adalah berikhtiar. Berikhtiar baik. Tidak menyimpang. Ya. Seperti tadi yang kalau berikhtiar sambil menyimpang, aduh udah, itu tuh jantan beban serang musuh itu tuh ya. Mending kalau disadari, kalau tidak disadari ya itu repot gitu ya. Nah tadi yang saya sampaikan itu umpamanya yang tidak disadari, ya mas Anas, iya nya anu tadi contoh batu cincin nya batu ali mas, udah sesir mah hiasannya gitu. Hanya yang zaman kapungkur mah itu namanya zaman perbados menjalitkan. Iya kudu pakai ya batu, non batu naon aja mata teh. Lamun hayang salamet lancar di jalan pakai batu kali itu. Nah itu nanti maksudnya anu hiasan mah tidak masalah itu ya, tidak masalah. Sami sareng orang enggak gitu. Nah yang tidak disadari yang tadi itu ya, ketika menggunakan sesuatu kita berbuat syirik itu yang barangkali yang harus diingatkan. Kepada orang-orang yang memegang posisi yang terbaik, kita mengingatkan kepada orang yang memegang posisi yang terbaik, pahalanya teh ageng, tapi abot teh. Apa sebabnya? Karena seorang pejabat, tanda tangan itu bisa mengantarkan dia masuk surga. Satu kali tanda tangan, dengan tanda tangan itu tercipta kenyamanan bagi masyarakat. Ada 100.000 orang yang terbantu dengan tanda tangan dia. Ada 100.000 orang menjadi aman dan damai. Aduh, pi surga gitu teh. Tapi sekali tanda tangan, 100.000 jadi miskin dan sebagainya. Nah di hari kiamat tidak akan minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Nah ketika kita mengingatkan pejabat atau apa, aduh, ageng pahalanya teh ageng. Ya, tapi memang sekali tadi harus berhati-hati. Indonesia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi apa yang kita hadapi itu adalah ujian, tugas kita sabar, syukur, amal saleh, saling mengingatkan. Dulu sudah disampaikan, orang pasti rugi. Innal insana lafi khusrin. Siapa yang rugi? Orang yang melampaui batas. Illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Orang yang 4 hal ini dilakukan dijamin oleh Allah tidak rugi. Beriman, beramal saleh, kemudian saling mengingatkan di bidang kebaikan, kebenaran, dan saling mengingatkan di bidang kesabaran. Ketika ada pimpinan-pimpinan negara yang sudah saling mengingatkan di bidang keburukan, akhirnya gejalanya atau saya, gejalanya saya mengajak pada kebaikan ya, mudah-mudahan digampilkan ke Allah sehingga dia menjadi sumber ahli kebaikan. Sesama bisa melakukan kebaikan ya. Mudah-mudahan Allah membuka jalan ya. Pada saat kita diuji, kita kembali ya insya Allah sebelum Allah memanggil, Allah akan menjadikan orang itu orang terhormat. Da orang mah di dunia seperti tunjungan tosan bis kotanya calik di pinggir ngantosan bis kota dongkap bis kota terus dongkap atos kain putih candak gitu. Hanya sedang menunggu datangnya kematian. Karena itu orang yang cerdas, orang yang selalu berpikir tentang perbekalan akhirat, bukan berpikir tentang perbekalan dunia. Ada yang lain? Mangga. Salam rahmatullah.
mengenai istilah istiqros itu bisa dikatakan lawannya barokah. Apa? Istiqros itu lawannya barokah. Barokah. Jadi kata itu lawannya ya. Ya. Jadi kalau kata membawa keberkahan sesuai dengan baik. Kata yang sama bisa ke istiqros. Apakah kira-kira ini penyamaannya sama? Yang kedua, mengenai koalisi tadi, mengenai koalisi itu, ya itu kan sudah ada untuk begitu, dan itu perhatikan tingkat dunia. Mestinya sama oleh Allah dibiarkan ada dan seperti pertarungan di dunia ada bermain. Apakah yang seperti itu? Tadi disampaikan istidrat ini adalah penyimpangan yang tidak disadari oleh orang-orang itu. Jadi dia keluar dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah menurunkan azab tidak disadari bahwa itu azab. Oh, itu nikmat. Nah, siapa yang ditimpakan hal itu oleh Allah? Orang yang melupakan Allah. Falaman nasu ma dzukiru. Orang yang dia melupakan Allah, ya, tidak mengingat Allah. Ketika dilancarkan koreksi, barangkali itu adab Allah, ya. Ketika dilancarkan usahanya, kesehatannya baik-baik saja, segalanya baik-baik, padahal ibadah tara, ahli maksiat, itu dah istidraj, ya. Apakah ada kebaikan di balik itu sebelum dia tobat? Enggak. Apalagi berkah, enggak mungkin ada berkah. Orang akan dapatkan rahmat Allah, kenikmatan diturunkan oleh Allah bersama berkah, rahmat dan sebagainya, insya Allah diturunkan pada orang-orang yang baik. Rahmat Allah tidak diturunkan kepada orang-orang yang buruk. Padahal masuk surga bukan dengan amalan kita semata. Kata Nabi, masuk surga itu karena rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah yang Allah turunkan ialah kepada orang yang ahli silaturahimnya ini. Allah turunkan rahmat Allah. Yang silaturahim yang bagaimana? Yang saling mengingatkan di bidang kebaikan dan kesabaran. Yang selalu beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Nah, insya Allah akan lahir rahmat-rahmat Allah itu. Tapi tidak diberikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebutkan istidraj, ini lawannya adalah keberkahan, rahmat Allah, dan kasih sayang Allah. Itu bukan kasih sayang Allah. Simbol kemurkaan Allah itulah istidraj itu. Simbol kemurkaan Allah. Tapi dianggap itu sebagai kebaikan oleh orang itu. Jadi, sekali lagi, ketika kita lancar-lancar saja padahal jauh dari Allah, segera koreksi. Nah, kaitan dengan usaha kita mengingatkan orang, oh ini jangan-jangan orang-orang yang memegang sesuatu posisi dan sebagainya istidraj, ya kita saling mengingatkan, satu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Ketika kita tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Ketika lisan tidak bisa, dengan hati, yaitu doa. Itu ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman, yaitu yang dengan hati ini. Kita tidak senang dengan keburukan. Nah, itu termasuk orang yang dihargai oleh Allah, tapi ad'aful iman. Ya. Jangan setuju dengan keburukan. Itu yang usaha yang paling rendah. Kemudian doa. Kekuatan kita, umat yang beriman, bukan di tenaga, bukan di pengetahuan. Kekuatan kita di doa. Karena doa dapat mengubah takdir. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali doa. Pengetahuan yang luas, kemudian kekuatan fisik yang hebat tidak bisa mengubah takdir kecuali doa. Karena itu doa jadikan sebagai kekuatan untuk
mengajak orang ke jalan Allah secara benar. Barangkali Ibu dan Pak semuanya, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang disayang dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.